Harti, jumpa dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya ditemani seorang dokter muda, rekan sejawat saya juga hipnoterapis, Dokter Robert Kosase. Halo dokter. Ya, halo Ibu Linda. Thank you ya sudah mau jadi bintang tamu di podcast saya. Karena saya tahu dokter sangat kaya dengan pengalaman. Amin. Waktu dulu kita ke Bali sampai ngobrol sampai kafenya ditutup ya Pak, kita diusir. Saking asiknya pengalamannya, saking banyaknya yang bisa digali dari Pak Dokter. Ya Pak, gimana ini kabarnya gimana? Baik, memang sekarang lagi situasi COVID ya. Banyak orang yang terkena COVID ya karena imbas banyak hal ya. Tapi terutama kalau saya melihat memang prokesnya atau protokol kesehatannya memang agak kurang nih dijalankan, terutama sewaktu Lebaran kemarin ya. Nah, karena prioritas COVID ini cukup tinggi sehingga program-program lain itu dalam tanda petik dinomorduakan ya. Dokter praktek di Jakarta ya dok? Ya, saya praktek di Jakarta by appointment untuk pasien-pasien khusus seperti pasien-pasien yang terkena infeksi menular seksual, HIV, juga hepatitis. Tapi sehari-hari saya sebenarnya bekerja di satu INGO, International Non-Government Organization, atau kita kenal kalau di Indonesia itu LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Itu menangani apa Pak LSM ini Pak? Jadi program yang saya pegang saat ini adalah tentang hepatitis C ya. Jadi sekarang itu ada satu obat yang khusus namanya golongan obat DAA, dan ini bisa memberi kesembuhan pada pasien hepatitis C. Oh, oke. Gitu, Pak, sekarang Bapak setelah lulus jadi dokter itu langsung fokus ke bagian HIV dan hepatitis ini atau bagaimana Pak perjalanan singkat? Oh enggak, perjalanan singkatnya ya. Jadi sewaktu saya lulus jadi dokter umum, saya tuh berpraktek di klinik-klinik swasta, klinik 24 jam, kemudian praktek di rumah sakit juga, jaga IGD, kemudian di satu rumah sakit khusus juga untuk pasien-pasien stroke. Nah, baru setelah itu saya ada di satu klinik yang memang untuk menangani pasien-pasien HIV. Di awal itu udah sekitar 15 tahun yang lalu ya, atau hampir 16-17 tahun yang lalu gitu ya, sebelum saya fokus di HIV. Nah, kemudian dari situ saya ikut pelatihan untuk menjadi trainer khusus untuk pasien-pasien HIV dan khusus untuk mentraining dokter-dokter umum yang lain untuk menangani pasien-pasien HIV. Karena pada waktu itu 15 tahun yang lalu itu pasien makin lama makin banyak. Nah, sedangkan kapasitas daripada dokter itu masih sedikit, dan terutama pada dokter-dokter spesialis. Nah, kemudian saya menjadi trainer, konsultan di beberapa LSM, kemudian full time di satu NGO yang khusus menangani HIV selama kurang lebih 8 tahun. Nah, itu di situ saya khusus untuk bergerak untuk membantu pasien-pasien HIV khususnya dari faktor risiko pengguna narkoba suntik ya, atau dengan istilah kita kenal pendekatannya itu namanya harm reduction atau pengurangan dampak buruk. Nah, dari situ sebenarnya ini erat dengan pekerjaan saya sekarang ini yang bergerak untuk di bidang hepatitis C. Begitu Bu Linda? Oke, Pak. Mendengar kata hepatitis C, Pak ya, saya kan sangat awam, Pak ya. Pikiran saya langsung hati gitu, Pak. Hepatitis itu langsung sudah hati. Nah, kenapa hati itu begitu penting, Pak? Betul. Jadi hepatitis ini ada dua kata ya. Hepar di depan dan itis di belakang. Artinya apa? Hepar itu hati, itis itu radang ya. Jadi radang pada hati kita. Nah, hati itu posisinya di mana? Kalau kita ngelihat tubuh kita, di bagian atas ada tulang rusuk ya. Nah, di tulang rusuk sebelah kanan bagian paling bawah itu kita akan bisa merasakan hati kita ya. Porsinya menempati hampir setengah
bagian di bawah tulang rusuk gitu ya. Beratnya kurang lebih sekitar 1 kilogram. Nah, hati ini adalah satu organ pencernaan yang fungsinya sangat banyak ya, dan sangat luar biasa ya dia fungsinya. Salah satunya itu dia bisa membuang racun ya. Jadi apapun makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh, kemudian ada cairan, kemudian ada udara. Nah, ketika ini ada racun atau sesuatu yang tidak digunakan dalam tubuh, dia akan coba dibuang oleh si hati ini, ya. Untuk selanjutnya bisa dibuang lewat saluran pencernaan, ya, atau juga lewat ginjal, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga organ yang menghasilkan pembekuan darah, ya. Jadi untuk darah, kalau kita seandainya lecet kemudian berdarah, nah itu hati ini membantu salah satu fungsi pembekuan darahnya. Yang ketiga itu juga, tadi obat-obatan juga kalau seandainya masuk ke hati, ada yang dia bisa dibuat aktif oleh organ hati ini. Ya, jadi organ hati ini fungsinya sangat luar biasa, ya. Dan hebatnya Tuhan kita, Tuhan menciptakan hati ini, dia itu baru rusak ya ketika sudah 80%. Jadi kalau orang yang baru-baru mengalami sakit atau ginjalnya oke dia makan sembarangan, contoh dia minum alkohol, kemudian makan obat yang banyak, kemudian makanannya juga ada yang lain-lain. Nah, itu setelah 80% baru si hati ini merasakan atau organnya jadi mulai rusak gitu. Oke, Pak. Yang menyebabkan kerusakan pada hati itu apa ya, Pak? Nah, ini kerusakannya banyak ya. Jadi dia bisa contoh kalau memang ini ada yang tadi pertama itu obat-obatan ya, tapi memang kalau kita minum obat yang benar dalam jangka waktu pendek itu obat-obatan itu akan berguna sama kita. Jadi nggak usah takut sebenarnya kalau minum obat yang cara yang benar, dan memang nggak semua obat itu akan bisa meracuni hati. Ya, tapi ada beberapa macam obat yang memang harus kita lihat bahwa kalau diminum sembarangan dan kemudian jangka panjang dia akan bisa merusak hati. Nah, kemudian minum alkohol ya secara terus-menerus dengan persentase yang cukup tinggi ya. Nah, ini dari makanan dan minuman. Nah, kemudian ada yang disebabkan oleh virus lain ya. Contoh, kalau kita demam berdarah. Nah, itu si demam berdarah ini bisa menginfeksi pada hati kita. Nah, kemudian ada juga malaria ya, atau bahkan ada cacing juga di sana ya. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita bicarakan yang lebih umum ketika seseorang terkena hepatitis ini itu adalah virus hepatitis. Nah, virus hepatitis ini salah satunya adalah hepatitis C. Hepatitis itu virus ya, Pak? Betul. Jadi hepatitis ini, nah kalau kita dengar sekarang COVID, nah ini hepatitis ini juga termasuk virus juga. Jadi sebenarnya virus ini banyak ya. Nah, kalau dia mengenai khusus, nah kenapa dinamakan hepatitis? Karena memang si virus hepatitis ini khusus mengenai organ hati kita ya, atau kalau bahasa medisnya menyebutnya liver ya. Pak, kenapa namanya hepatitis C? Memangnya ada hepatitis A, B, C gitu, Pak? Betul. Pertanyaan yang bagus, Bu Linda ya. Jadi hepatitis ini yang umum dikenal itu ada 5 ya. A, B, C, D, E ya. Nah, itu dibedakan dari cara penularannya sebenarnya. Ya. Jadi yang hepatitis A sama E itu penularannya itu kontaknya dari mulut ya, atau dari makanan kita ya, makanan yang kotor, kemudian dia mengandung virus hepatitis A dan E, kemudian kita makan, sistem imun kita atau sistem kekebalan tubuh kita turun, kita bisa terkena ya. Tapi kabar baiknya kalau lewat penularan lewat yang kotoran ini, itu mereka akan sembuh 90% akan sembuh spontan.
Jadi sebenarnya ketika terkena hepatitis A dan E, fungsi kekebalan tubuhnya diperbaikin, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Ya. Nah, yang kontak yang lain atau faktor resiko yang lain ini, nah yang B, C, dan D. Ya, artinya apa? Kontak cairan tubuh itu yang paling umum itu memang lewat darah, ya, atau lewat cairan kelamin. Nah, ini yang B ini, hepatitis B, itu banyak pada terkenanya itu pada bayi, ya. Jadi contoh, kalau seorang ibu hamil, dia tidak mengetahui dirinya terinfeksi hepatitis B, maka dia akan bisa bayinya 95%, artinya hampir bayinya kalau tidak ditangani akan kemungkinan bisa terkena hepatitis B. Nah, kalau si C ini dia penularannya lewat darah, ya. Contoh tadi yang saya sebutkan adalah pengguna narkoba suntik, ya. Nah, kalau yang D itu ketika yang si B ini si virus hepatitis B ini sudah ada di pasien tersebut, hepatitis D-nya ini bisa nanti ngikut di sana. Pak, yang dari A, B, C, D, E itu yang paling serem itu yang mana sih Pak? Kita kan orang awam ya, nggak tahu. Pokoknya serem gitu dengernya. Iya, bayangannya serem-serem semua ya. Jadi kalau yang serem ini dalam arti bisa menimbulkan kematian gitu ya, Bu Linda ya? Iya. Ya. Nah, sebenarnya yang serem-serem banget enggak ya? Karena ternyata kalau kita kenal istilah di medis itu ada penyakit akut dan penyakit kronis ya. Nah, yang tadi saya sebutkan hepatitis A sama E itu dia penyakitnya akut. Akut istilahnya apa? Dia dalam jangka waktu 2 minggu sampai 1 bulan ketika terkena, dia akan sembuh. Ya. Nah, yang dikatakan orang awam mungkin berbahaya itu yang B sama C ini. Ya. Kalau D tadi kan kalau ada B gitu ya. Nah, kalau ketika dia sudah terinfeksi, si B sama C ini dia akan jadi kronis. Kronis apa artinya? Dia akan menderita atau terinfeksi dengan si virus hepatitis B-nya ini, tapi nanti dia setelah ini perjalanan yang normal, setelah 20 tahun, nanti baru terjadi perubahan pada si sel livernya. Ya, jadi si hepatitis B dan C ini akan menginfeksi dan jadi kayak seperti terkena luka gitu ya. Nah, kalau terkena luka kita sembuh, ada namanya terbentuk jaringan parut. Nah, di liver ini setelah 20 tahun si virus hepatitis B dan C ini akan menyebabkan luka-luka pada liver kita. Nah, akan terbentuk jaringan parut atau kita sebut dia dengan fibrosis ya. Nah, kemudian nanti setelah 15-20 tahun lagi, nah dia akan berkembang menjadi sirosis. Jadi jaringan parut ini makin banyak. Nah, nanti setelah 10 tahun kemudian, setiap tahun dia akan bisa berkembang menjadi kanker. Nah, kalau dia sudah sampai tingkat kanker, nah ini yang ya pada akhirnya setelah kena kanker, kalau dia tidak mendapatkan transplantasi atau penggantian daripada organ livernya ini, dia akan menuju kepada kematian. Ya, jadi prosesnya nggak dalam jangka waktu singkat, ya. Jadi prosesnya butuh puluhan tahun gitu ya untuk bisa mencapai si kanker daripada hati ini atau kita kenal dengan nama hepatoma. Iya, gitu, tadi maunya saya nanya apa sih bedanya hepatitis C sama kanker hati itu apa gitu? Oh ternyata hubungannya begitu ya Pak ya? Ya betul. Jadi hepatoma ini adalah efek akhir daripada si virus hepatitis C-nya ini. Jadi perjalanannya nanti akan menuju kepada si hepatoma ini, kepada kanker daripada hati itu sendiri, Bu Linda. Saya jadi ngerti nih Pak, asalnya awam. Saya pikir hepatitis C itu sama dengan kanker hati. Ya, jadi kalau kanker itu kembali lagi penyebabnya juga bisa bermacam-macam, tapi memang si hepatoma ini 70-80% penyebabnya adalah karena tadi infeksi hepatitis B atau C. Jadi itu begitu. Efeknya terhadap hati ya Pak ya, hepatitis C. Betul. Terus faktor risiko yang meningkatkan hepatitis C itu apa Pak?
faktor resikonya ya. Jadi kalau seandainya tadi yang C ini itu memang penularannya itu lewat cairan khususnya darah ya. Jadi apa contoh yang melalui resiko penularan melalui darah ya, yaitu pertama tadi pengguna narkoba suntik ya. Jadi kalau pengguna narkoba suntik itu kalau dia pakai jarum sendiri sih nggak masalah. Tapi kalau dia pakai jarumnya sharing, yang kita bilang sharing jarum atau pemakaian jarum bersama-sama, nah itu dulu sewaktu saya 15 tahun yang lalu itu obat HIV sudah ditemukan ya. Tetapi saat itu obat hepatitis C itu belum ditemukan ya. Nah, mereka itu pengguna narkoba suntik ini saya waktu itu diberi kesempatan untuk bisa pergi ke Australia dan melihat di sana itu mereka itu kalau bagi jarum kalau lakukan penyuntikan itu mereka bagi airnya bareng-bareng tuh. Jadi narkoba dilarutin dulu. Nah, narkobanya ini golongan morfin ya atau golongan opiat ya, heroin kebanyakan memang menggunakan heroin. Nah, mereka campur airnya nanti mereka ambil nih dari airnya ini kemudian mereka suntikan ke dalam pembuluh darah. Nah, ketika mereka mencampurkan air dan peralatan yang kotor ini, hepatitis C-nya itu bisa masuk di situ. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Makanya ketika si virus hepatitis C-nya ini masuk ke dalam pembuluh darah, nah akhirnya dia masuk dong ke dalam organ hati, nah dia menginfeksi di situ. Satu. Yang kedua, itu pada pasien-pasien hemodialisis atau yang cuci darah ya. Jadi pada pasien-pasien ginjal yang ginjalnya sudah rusak. Nah, ginjal ini tadi kan salah satu juga membuang racun ya lewat itu. Nah, ketika dia rusak, dia butuh namanya cuci darah. Nah, ketika dia cuci darah ini memang setiap klinik sekarang atau rumah sakit melakukan screening untuk menentukan si hepatitis C-nya ini. Tetapi ternyata si virus hepatitis ini bisa masuk dan kemudian ya karena ada terjadi pertukaran, jadinya pasien-pasien hemodialisis ini di beberapa klinik, di kebanyakan klinik, nah mereka bisa menularkan ke pasien yang lain. Yang ketiga yang lebih sering lagi untuk penggunaan penularan lewat darah ini pada pasien-pasien warga binaan pemasyarakatan ya atau kita kenal dengan WBP ya atau yang di dalam lapas ya. Kenapa? Mereka di dalam lapas ini melakukan praktek yang tidak steril ya. Contoh tadi ternyata memang kita dengarlah narkoba yang seharusnya nggak masuk di dalam lapas masih tetap bisa masuk. Kemudian mereka juga melakukan praktek pakai peralatan pribadi seperti cukur. Itu satu orang ya rame-rame atau bahkan ada yang pakai sikat gigi bersama-sama. Nah, itu kan potensi penularan lewat darahnya cukup tinggi. Nah, tetapi kalau dia berhubungan seks secara berganti-ganti atau dengan banyak orang, nah virus hepatitis C ini memang lebih kecil kemungkinannya ketika dia berganti-ganti pasangan. Nah, yang lebih tinggi pada si hepatitis B atau juga ada pasien HIV. Itu Bu Linda. Pak, kalau lewat transfusi darah bisa nular nggak ya, Pak? Betul ya. Jadi pada 15 tahun yang lalu, ini ada cerita dari satu orang teman saya secara pribadi ya. Dia mengalami patah tulang. Nah, kalau patah tulang kan operasinya karena itu mengeluarkan darah di sana, dia butuh transfusi. Ya. Nah, di 15 tahun yang lalu itu belum seketat sekarang screeningnya ya. Dengan menggunakan screening anti hepatitis C ya. Jadi ketika ini tidak di screening, si darahnya itu mengandung hepatitis C, dia masuk di transfusi ke dalam si pasien, ketika dia dicek positif dia. Jadi betul lewat transfusi darah bisa menularkan si virus hepatitis C-nya ini. Tetapi nggak perlu khawatir sebenarnya sekarang ini karena PMI sudah menerapkan
uji saring ya terhadap 4 penyakit. Nah, salah satunya ini adalah si hepatitis C ini. Tapi memang yang saya dengar karena biaya ini cukup tinggi, jadi kalau di kota-kota besar di ibu kota provinsi itu kemungkinan besar semuanya sudah diperiksakan. Tetapi mungkin di beberapa tempat yang memang kekurangan, nah mungkin ada yang tidak diperiksakan. Tapi secara prosedur harusnya seluruh darah yang ditransfusikan itu harus dicek hepatitis C-nya, Bu Linda. Pak, gejalanya apa sih Pak kalau orang sakit hepatitis C? Nah, ini gejala virus secara umum. Nah, hampir sama seperti gejala COVID ya. Jadi gejala flu yaitu demam, kemudian sakit kepala, nyeri otot. Nah, ini karena dia menyerang organ pencernaan, jadi ada mual muntah yang hebat ya. Itu untuk yang gejala awal. Terus kita tahu kalau kita terinfeksi hepatitis C itu gimana, Pak? Nah, jadi ketika dokter biasanya ketika melihat, wah, oh ini satu lagi yang khusus ketika penyakit hepatitis ini, yaitu orang kenalnya mata kuning. Kulit kita juga jadi kuning dan kencingnya itu warnanya coklat, ya. Oh, itu hepatitis ya, Pak? Itu hepatitis, betul. Dulu zaman dulu saya dibilang sakit kuning, Pak. Nah, itu berarti Ibu Linda ini kemungkinan besar waktu itu bisa terkena hepatitis. Nah, tapi kemungkinan besar waktu itu jangan-jangan Ibu kenanya hepatitis A. Oh. Nah, karena hepatitis B sama C waktu itu masih jarang diperiksa. Tapi bisa jadi nih Bu Linda, kalau memang mau memastikan waktu itu apakah ada B atau C, bisa dicek ulang lagi gitu ya. Nah, untuk memastikan pemeriksaannya tadi saya bilang screening dulu kita dengan memakai nah karena ini zaman COVID pakai tes cepat COVID gitu. Nah, kalau ini pakai tes cepat hepatitis C atau kita sebut anti HCV, anti hepatitis C virus atau anti virus hepatitis C. Jadi ini alatnya memang tidak diperjualbebaskan, bisa diperiksa. Kalau di Jakarta seluruh puskesmas bisa periksa. Kalau Ibu Linda di Bali, di Kota Denpasar seluruh puskesmasnya bisa periksa. Dan kalau di puskesmas jelas kalau yang punya BPJS itu gratis. Kalau nggak punya BPJS bayarnya cukup murah. Tapi kalau memang ke dokter swasta bisa dikirim ke lab. Nah, kemudian atau di rumah sakit periksa anti hepatitis C ini, Bu. Gitu. Jadi kita kita ngomong saya mau periksa hepatitis gitu, Pak. Betul. Tapi tadi ditanya lagi, Ibu ada faktor risiko apa nih kok tiba-tiba mau cek gitu kan. Jadi dokter yang menentukan. Oh, oke. Nah, jadi kalau seandainya tadi nggak ada gejala mual muntah, kuning dan yang berikutnya adalah ada pemeriksaan fungsi liver. Jadi fungsi liver ini mungkin kalau orang awam itu kenal dengan pemeriksaan yang namanya SGPT atau SGOT. Nah, ketika pemeriksaan fungsi liver ini meningkat, dokter akan curiga, wah jangan-jangan ini bisa kena A, B, atau C. Itu yang 3, itu yang dicek dulu. Gitu. Tapi kalau seandainya dia hanya gejala mual muntah, kemudian sakit kepala dan lain-lain, nah kalau zaman sekarang curiganya COVID dulu. Ya. Nah, tapi nanti setelah COVID-nya sudah dipastikan negatif, kemudian, nah, yang lebih kita curiga lagi itu kalau ada mata kuning tadi. Dan kemudian kalau kita tekan di bagian di bawah rusuk, dia akan berasa sedikit kesakitan. Gitu. Baru dokter curiga gitu. Tetapi kalau dia jujur, oh dok, saya pernah nih transfusi darah, dan kemudian saya ada gejala mual. Oh, boleh nih kita cek deh hepatitis C-nya. Gitu. Oke. Gitu Bu Linda. Pak, apa pesan kuncinya Bapak bagi orang yang terinfeksi hepatitis, Pak? Nah, kalau dia kalau dia terkena A sama E, nggak usah khawatir, ya. Dia akan bisa sembuh spontan. Memang gejalanya waktu dia awal atau terkena yang fase akutnya itu akan kelihatannya berat, ya. Tapi nggak usah takut, nggak akan menyebabkan kematian. Cuman ya dia itu
pusingnya benar-benar pusing, kemudian kencingnya benar-benar coklat, matanya kuning ya. Tetapi nanti kalau dia masih bisa makan minum, bisa dirawat di rumah. Tetapi dia nggak bisa makan minum, dia dirawat di rumah sakit. Nah, tetapi khusus untuk yang C ini ya, kita sekarang sudah punya obatnya Bu Linda. Yang seperti saya cerita di awal. Dan obatnya ini bisa menyembuhkan pasien hepatitis C. Gitu Bu Linda. Jadi sudah nggak seserem dulu ya Pak? Betul. Jadi sekarang itu nggak usah takut. Ini obat ini baru ditemukan itu sekitar 7 tahun yang terakhir. Tapi 5 tahun ini sudah masuk ke Indonesia, ya. Dan obat ini bisa diakses pada program-program bisa diakses secara gratis di rumah sakit program pemerintah. Atau bisa datang ke dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit swasta dan tentunya mahal, berbayar gitu ya. Ini jenis obatnya kita kenal dengan nama DAA ya, atau Direct Acting Antiviral ya. Kalau di negara tetangga kita yang depannya S itu, kalau ke sana kita berobat, harga obat ini bisa 1,2 M selama 3 bulan. Jadi harganya mahal banget ya. Tetapi kita Indonesia beruntung, kita dapat obat yang dilisensikan ya dengan generik, dapat dari India. Nah, ini harganya bisa sekitar kalau di swasta itu harganya 15 juta ya. Tapi kalau mengakses di beberapa rumah sakit di Jakarta atau di beberapa provinsi lain, nah ini pemerintah Indonesia atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan sedang meng-scaling up atau memberikan obat-obat program ini sudah ada di 18 provinsi, Bu Linda. Dan pasien ketika mereka memang sudah didiagnosis dia memang memerlukan obat ini akan diresepkan secara gratis dari pemerintah. Jadi obatnya saja yang gratis, tapi untuk proses daripada pemeriksaan dan lain-lain itu yang pasien perlu bayar. Tapi dia akan bisa mendapatkan obat yang seharga 15 juta ini. Obatnya memang makin ke sini makin turun sih, Bu Linda. Pak Dokter, apakah ada pengalaman yang menarik Pak selama Bapak fokus pada hepatitis ini Pak? Nah, ini yang menarik karena saya bertemu pada pasien-pasien yang tadi saya bilang ya. Jadi ODA, orang dengan HIV/AIDS, tapi kita nggak nyebut lagi ODA, tapi sekarang ODIF, orang dengan HIV, ya. Mereka itu waktu diresepkan dengan obat-obat HIV atau kita kenal dengan nama obat ART, antiretroviral terapi, ya mereka merasakan ada yang namanya efek samping gitu. Ada yang mual, muntah, tapi ini nggak ke semua orang ya obat ini ya, tapi ya yang dia merasakan gitu ya. Dan kemudian pada awalnya dulu, nah ini pada pengguna narkoba suntik ya, mereka juga HIV positif gitu ya. Mereka dulu itu pernah diberi namanya suntikan interferon. Wah, itu waktu disuntik rasanya itu nggak enak banget ya. Mereka kepalanya juga kelayangan, kemudian yang paling nggak enak dari suntikan interferon ini ada namanya gejala depresi. Jadi orangnya itu memang bawaannya cenderung lebih depresi ya ketika saya tanya ya, dan apa namanya dan gejala depresi ini bisa menetap ya, atau bisa dalam jangka lebih panjang gitu ya. Makanya pada pasien-pasien yang dulu saya waktu 15 tahun yang lalu itu tanganin, ketika mereka merasakan efek daripada si interferon ini, baru sekali disuntik, wah udah pada stop semua karena efek sampingnya keluar gitu ya. Nah, ini suntikan pertama mereka sudah ngalamin seperti itu, dan juga dia bisa menyebabkan penurunan daripada HB ya, atau kita sebut dengan kurang darah atau anemia ya. Nah, itu dari 30 pasien yang diikutin di klinik saya, hanya satu saja yang berhasil menyelesaikan, karena ini suntikan setiap seminggu sekali sampai 48 kali. Dan sewaktu disuntik itu kan nggak enak. Nah, mereka ini mengalami ini ketika diberikan obat yang sekarang ini. Nah, obat yang sekarang ini hanya diminum sekali sehari doang. Dan mereka bilang, "Dok,
kok nggak ada rasa apa-apa ya, maksudnya efek sampingnya nggak keluar gitu ya. Terus karena mereka sudah trauma sama yang dulu-dulu, jadi mereka ada beberapa yang khawatir, wah jangan-jangan efek samping keluar. Tapi setelah diberikan, efek sampingnya nggak ada yang keluar gitu. Terus mereka nanya, kok nggak ada efek samping? Terus ya ini kebetulan yang cerita salah satu teman dokter saya yang lain, teman sejawat yang lain, dan dia bilang, emang kamu mau merasakan efek sampingnya? Enggak lah dok. Ya sudah, kalau nggak ada efek samping kok kamu mau merasakan gitu ya. Jadi selama 3 bulan minum obat ini, akhirnya sembuh dia dan nggak merasakan efek samping apapun juga. Oh, dan orang-orang dengan HIV ini akhirnya kualitas hidupnya jauh lebih bagus, Bu Linda. Gitu. Itu Dan ini sebenarnya juga Pak ya? tadi yang satu teman saya yang saya cerita tadi ya, itu dia juga mencoba untuk interferon, dan interferon itu kan mahal juga, dan dia waktu itu nggak sanggup lah gitu kan, dan nyobain mau akses tapi karena mahal. Nah dia juga tanya saya, dok ini kalau seandainya saya minum obat ini bisa nggak? Oh bisa, kamu tinggal akses saja selama kamu memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan obat ini, akses saja. Aduh mahal nggak? Enggak, gratis. Saya bilang karena dia masuk ke program pemerintah. Oh ya udah, kalau gitu saya akses. Nah dia bayar beberapa pemeriksaan, mungkin ya nggak mahal lah gitu ya, sekitar beberapa juta gitu. Tapi dia bisa dapat obat ini secara gratis, dan setelah itu dia periksa 3 bulan kemudian sembuh. Oh iya, udah sembuh nih. Nah orangnya kebetulan memang sangat aktif, dan ya dia udah sembuh total gitu. Itu senengnya ya, jadi dokter ya. Seneng banget dong, seneng banget mendengar pasien bisa sembuh gitu ya. Nah, Itu pernah seneng ngalami banget. susahnya nggak ya Pak? Itu kan tadi Seperti apa tuh senengnya nih. maksudnya? Ini kan senengnya pengalaman jadi dokter. Sekarang selama jadi dokter, pengalaman susahnya itu ada nggak ya Pak? Nah, ini susah karena saya sekarang dokter. Kalau ini dua hal yang berbeda ya. Kalau saya di program atau saya di LSM, ketika mengedukasi pasien ya untuk dia periksa atau screening saja, udah kita kasih tahu nih ada obat bisa diakses secara gratis gitu ya. Tetapi mereka sendiri enggak lah, gue masih baik-baik aja. Jadi perasaan masih baik-baik aja. Mereka itu mau nunggu sampai mereka tuh parah gitu, baru mau minum obatnya. Nah itu yang kita edukasi, tapi yang namanya pasien kan kita nggak bisa paksa gitu kan. Terus udah gitu, nah ini pasien-pasien ini kebetulan memang yang dari kalau program pemerintah ini kan sasarannya pasien dari resiko yang cukup tinggi, penasun dan lain-lain, dan dari kalangan menengah ke bawah. Jadi secara finansial pun mereka kurang baik, dan juga ya tadi pandangannya ngapain gue diobatin. Nah tadi juga ada efek sampingnya keluar gitu ya. Nah tapi kalau untuk saya di klinik yang khusus yang saya by appointment untuk pasien-pasien infeksi menular seksual, ya gigit jari aja ya sewaktu dikasih tahu, diedukasi, kamu itu kalau melakukan perilaku seksual yang aman gitu kan, tapi saya kembalikan ke kamu gitu. Iya dok, saya cuma punya satu pasangan aja, cukup satu dok, tetapi kamu yakin ya kamu cuma satu? Tapi akhirnya beberapa bulan kemudian dia datang, dia terkena IMS ini. Terus saya tanya, kamu jujur ya, kamu cuma melakukan pada satu pasangan atau ada yang lain-lain nih? Terus dia bilang, iya dok, saya lakukan pada yang lain. Aduh, dalam hati saya pengennya saya jitak nih pasien ini ya. Udah diedukasi berkali-kali, udah terkena HIV, udah ini. Nah ini kalau tadi kalangan menengah ke bawah, kita pikir apa namanya edukasinya sulit gitu ya. Dan edukasi pada kalangan menengah ke atas itu cukup lebih mudah gitu ya. Tapi ternyata edukasi ini tidak sebanding atau sejalan dengan perilaku, Bu Linda. Jadi kalau saya pengen kesel, udah sebel nih ngasih tahu berkali-kali gitu ya, tapi kok ya masih jalan terus berlaku gitu ya. Tapi saya dalam hati sekarang saya sadar gitu bahwa kita sebagai dokter hanya bisa mengedukasi, tapi keputusan untuk dia menjalankan perilaku tersebut itu keputusan dia. Dan ya kembali lagi, kalau memang dia membutuhkan pengobatan kita, ya kita obatin kembali sih Bu. Itu sih Bu.
Oke, di luar ini ada nggak suatu nilai lebih dengan Pak Robert belajar hipnoterapi dengan Pak Robert sebagai seorang dokter yang khususnya menangani orang-orang HIV, hepatitis itu? Nah, kalau dalam konteks hipnoterapi, saya melihat sebenarnya mereka-mereka ini yang jatuh kepada yang narkoba, seks bebas, ya bahkan ada beberapa pasien yang saya hadapin itu juga ada yang disfungsi ereksi dan lain-lain ya. Nah, tapi karena saya prakteknya ini praktek umum, jadi saya menganjurkan mereka itu untuk bisa mengakses hipnoterapi gitu ya. Dan saya melihat bahwa yang saya obatin ini kan gejalanya, symptoms-nya gitu loh. Tapi untuk sebabnya kenapa kok mereka ketika dikasih tahu kok masih terus melakukan perilaku yang bersama berulang-ulang gitu ya. Nah, dengan hipnoterapi yang saya belajar dari guru saya, ketika kita bisa menemukan penyebabnya, mungkin dia akan bisa memperbaiki perilakunya gitu ya. Dan karena ketika saya tanya lebih dalam, ternyata ada yang terluka dengan orang tuanya, hubungan orang tuanya kurang bagus, kemudian dia ditolak dan lain-lain gitu ya. Tapi memang kembali bahwa ternyata ketika ditawarkan hipnoterapi pada pasien-pasien ini ternyata memang mereka masih menganggap, ah enggak lah dok, saya cukup yang ini saja gitu, gitu Bu Linda. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya kembali ya bahwa ketika pasien ini harus tekankan bahwa kalau kamu mau sembuh ya harus dari diri kamu sendiri untuk melakukan kesembuhan itu. Oke Pak, untuk ini kembali lagi orang awam Pak ya. Dulu kalau Ya. dengar HIV itu kan sangat takut ya Pak, takut ketularan gitu. Nah ini sebagai dokter yang khusus menangani seperti itu apakah memang nggak ada bahaya resikonya ya Pak? Nah, saya kan sudah 15 tahun lebih menjadi dokter yang berurusan dengan HIV. Nah, yang orang takutkan adalah kalau saya salaman, saya bicara, kemudian saya satu ruangan, makan bareng akan ketular, buktinya itu ada di saya. Ya, jadi saya sudah menemui ribuan pasien HIV dan saya sempat cek terakhir mungkin HIV saya itu sekitar 1 tahun yang lalu masih negatif. Jadi artinya ketika kita tidak melakukan perilaku berisiko dengan si pasien, contoh kalau perilaku berisiko tadi kita sharing jarum nih dokter dengan pasien atau melakukan hubungan seks gitu ya. Nah ini saya hanya berbicara dengan dokter dengan sebagai pasien, ngobatin dia, saya nggak pakai ini di luar konteks daripada COVID ya. Waktu sebelum terjadi COVID, saya nggak pakai APD yang lengkap seperti ngadapin pasien COVID, nggak pakai masker. Wah takut jangan-jangan, kalau saya ngomong sama dia nanti saya bisa ketularan HIV-nya. Nggak. Saya salaman setelah selesai, saya salaman sama dia, saya salaman gitu ya. Dan kemudian ada jarak 1 meter ya standar lah itu ya. Tapi saya tidak menggunakan peralatan yang berlebihan atau menggunakan APD lengkap seperti menghadapi pasien COVID saat ini. Jadi biasa aja. Setiap kali saya ketemu mereka ngobrol, nah karena saya melakukan training juga atau pelatihan kepada pasien-pasien HIV ini juga, saya makan bareng kepada mereka sampai detik ini atau sampai setahun yang lalu ketika saya cek, saya masih aman. Jadi kalau saya sendiri sebagai dokter yang setiap hari dulu sekarang by appointment, saya nggak ketular, ngapain orang awam harus takut pada pasien-pasien HIV? Nah, tapi sekarang yang kita takutkan pasien COVID nih justru gitu. Kalau terakhir nih, kalau misalnya ada dokter-dokter muda yang kebetulan mendengar gitu, Ya. apakah Pak Robert bisa memberi 1-2 kata untuk memotivasi mereka bahwa bidangnya Pak Robert ini masih banyak hal yang bisa digali dan bisa ditekunin gitu Pak. Jadi kalau pada dokter-dokter muda saat ini saya pun mengajar di salah satu fakultas kedokteran swasta gitu ya. Saya bilang kalau pada dokter-dokter umum saat ini sudah jadi kompetensi mereka. Nah, jadi mereka-mereka ini karena sudah dipaparkan lebih dini, nah jadi mereka ketika lulus atau selesai mereka sih udah nggak takut sekarang. Kalau untuk dokter-dokter muda justru pada nggak takut.
Tetapi dokter yang sudah lulus, justru dokter-dokter yang seumuran saya gini, sama yang sudah profesor-profesor, masih ada yang takut. Justru dokter-dokter muda nggak ada yang takut, dokter-dokter yang lebih ini yang lebih takut gitu ya. Karena tadi ya, mereka masih belum tahu. Dan menarik nih ya, kalau ternyata kita pikir pasien-pasien HIV ini pasien-pasien muda ya. Tapi sekarang ini yang menarik, saya menemukan pasien-pasien usia, ini yang tertua ini usia 77 tahun. Positif HIV. Karena perilakunya zaman dulu. Nah, kebetulan dia imunnya bagus, nggak diperiksa. Dan kemudian ada 1-2 teman saya yang mengkonsulkan ke saya gitu ya. Nah, ini dokter-dokter yang justru yang seangkatan saya, banyak yang nggak curiga bahwa ini pasien HIV. Justru pesannya, menurut saya, nah kalau memang ada penyakit yang ketika diobatin berulang kali nggak sembuh, jangan-jangan ini bisa disebabkan oleh HIV. Nah, tapi kalau untuk yang pada poin hari ini kita bicara hepatitis C, nah kalau pada HIV sudah ada obatnya. Minum obatnya secara teratur seumur hidup, dia akan bisa mendapatkan atau umurnya akan panjang, tapi dia harus minum obat. Nah, pada pasien hepatitis C yang tadi minumnya hanya 3-6 bulan saja, Bu Linda, dan dia akan sembuh. Itu kabar baiknya. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak untuk pengetahuan ini, Pak Robert. Saya menyesal, Pak. Saya punya klien dulu suami istri HIV, saya lupa sama Pak Robert. Saya menyesal betul. Mereka sampai putus asa betul. Oh gitu, oke. Kalau untuk pasien HIV sekarang di setiap provinsi Indonesia sebenarnya Bu, itu sudah ada rumah sakit, minimal rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk pergi ke Jakarta sekarang. Di Bali atau bahkan di Papua pun itu di tingkat puskesmas pun itu sudah bisa melakukan pengobatan pasien-pasien HIV. Nah, cuman itu pasien itu masih malu untuk mengutarakan atau memeriksakan hasilnya. Tapi kalau memang pengen bertemu saya atau janjian dengan saya, bisa gitu. Kalau memang mereka masih malu, karena ternyata ada beberapa pasien saya. Ini saya mungkin cerita sekitar 2 tahun yang lalu itu pasien saya tinggal di daerah Bangka pedesaan. Bayangkan ya, ini bukan Bangka provinsi, tapi kalau dia datang ke provinsi Bangka itu masih jalan darat itu sekitar 3-4 jam. Terus dia bilang gini, saya bilang, di tempat kamu, di kabupaten kamu, sudah ada rumah sakit loh. Kenapa? Kamu mau nggak setelah kamu berobat ke saya kirim saja ke sana gitu ya. Terus dia bilang, aduh jangan Dok, saya malu nih kalau sampai ketahuan sama saudara-saudara saya. Jadi stigma daripada terkena HIV dan dijauhkan membuat mereka tidak berani berobat, Bu Linda. Jadi kalau saya bilang, oke, kalau kamu memang mau berobat ke saya sih nggak ada masalah juga gitu kan. Tapi kamu pikirkan untuk ongkos pesawatnya, itu aja sih. Terima kasih banyak, Gitu, Pak Robert. Semoga pembicaraan kita ini memang menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan, supaya tidak sama-sama, Bu Linda. Karena kabar gembiranya itu bahwa bisa sembuh sekarang. Betul, kalau untuk hepatitis C bisa sembuh, untuk pasien HIV minum obat seumur hidup. Itu, Bu Linda. Thank you. Ya, Pak Robert, thank you banget. Oke. Salam sehat ya, Pak. Semuanya. Sama-sama, Bu Linda. Thank you ya. Oke, sehat juga ya. Oke. Yuk.